Pemirsa, cita-cita dan mimpi besar Prabowo Subianto seperti yang disampaikan seperti janji-janji saat masa kampanyenya, di tahun fiskal pertamanya menghadapi sejumlah tantangan dari banyaknya PHK, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, kemudian daya beli yang menurun, dan juga APBN tekor di tahun atau di awal tahun 2025 ini tentu menjadi sorotan dan juga alarm bagi pemerintah. Tapi pemerintah sampai saat ini masih mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia ini masih baik-baik saja. Nah, ini tentu menjadi anomali bagi masyarakat dan bagaimana masyarakat ini harus bersikap di ekonomi tahun ini. Bagaimana tanggapan legislator menanggapi juga terkait dengan ekonomi pada tahun ini? Sudah bersama kami Bapak Haris Turino dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak, tidak kapok kami undang di Kabar Nusantara ini. Ini sudah berapa kali kami undang karena Bapak cukup aktif nih Pak di Komisi 11 untuk terus mensuarakan terkait dengan ekonomi. Langsung saja nih Pak, terkait dengan kondisi ekonomi di tahun 2025, khususnya di awal tahun Pak. Di awal tahun APBN ini sudah mengalami tekor Pak. Ya. Sudah mengalami defisit sebesar 31,2 triliun. Ini tentu berbanding terbalik dibandingkan dengan Februari 2024 yang surplus sebesar 26 triliun. Sebetulnya apa yang sedang terjadi nih Pak? Ya, jadi ini hal yang menarik ya, bahwa tahun ini defisit cukup banyak. Oke. Ya. Apa penyebabnya? Kalau kita tahu postur APBN, maka kontribusi terbesar adalah dari pajak. Penerimaan pajak. Dari penerimaan pajak. Oke. Ya. Nah, kalau penerimaan pajaknya mengalami defisit dibandingkan dengan tahun yang lalu, kita biasa sebut kontraktif ya. Ya. Bulan Januari itu 41,6%. Betul. Dibandingkan Januari 2024. Anjloknya. Oke. Ya. Bulan Februari dan Januari, Januari dan Februari ini anjloknya 30%. Betul. Dibandingkan dengan tahun yang lalu. Betul. Ya. Karena penerimaannya berkurang, ya tentu buntutnya adalah pembayarannya tetap, ya, maka terjadi yang namanya defisit. Nah, yang jadi menarik adalah kenapa sih penerimaannya kurang? Iya. Ya kan? Itu kenapa Pak? Nah, ini banyak orang menganalisa salah satu penyebabnya adalah katanya Kortex ya. Kita tahu bahwa Kortex memang bermasalah. Dari sejak di launching 1 Januari 2025 sudah bermasalah. Orang login aja susah, yang bikin faktur pajak susah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya tentu saja tidak bayar pajak, terlambat bayar pajak. Penerimaan negara jeblok. Ya, ini satu hal nih Kortex nih. Pak. Terkait dengan Kortex akan saya rem dulu. Nanti akan saya bahas Pak terkait Kortex. Tapi defisit dulu nih Pak. Ada statement yang menarik terkait dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit ini sudah disetting. Jadi defisit ini memang sudah disetting dalam APBN. Jadi wajar dan di awal tahun 2025 masih 0,13% kok dari target defisit, ini aman kok. Nah, ini kan anomali nih Pak. Anomali. Nah, ini seperti apa Bapak melihatnya? Jadi yang namanya disetting itu kalau saya pahami ya, ini karena memang biasanya Januari dan Februari itu penerimaan memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nanti merangkak naik, ya ada puncaknya dari bulan Desember. Tetapi kita juga harus jujur, ya kan? Kalau kita bandingkan Januari, Februari dengan nantinya, pasti nantinya lebih gede. Tapi Januari, Februari tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, masalahnya berkurang. Jadi bukan sengaja disetting. Jadi Bapak melihatnya justru hal yang berbeda. Itu ya, ini bukan sengaja disetting. Dan kalau tadi saya katakan Kortex, kalau benar penyebabnya 100% adalah Kortex, ini bukan masalah yang perlu kita khawatirkan. Kenapa Pak? Kenapa? Karena begitu Korteksnya dibetulin, ya, maka penerimaan negara akan kembali lagi menjadi normal. Akan normal kembali? Iya, kalau Korteksnya sudah dibetulkan. Nah, yang saya takutkan adalah memang bisnis di Indonesia tidak gampang saat ini. Sehingga kita, karena bisnisnya tidak gampang, untungnya kecil, bayar pajaknya kecil. Apalagi kita tahu tahun lalu pajak itu digenjot gede-gedean. Sehingga apa yang terjadi lebih bayar. Tahun ini netonya ya dibandingkan brutonya selisihnya itu banyak sekali. Karena banyak orang yang restitusi ke
kelebihan bayar pajak tahun yang lalu. Nah, Bu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa anjloknya pajak di awal tahun ini, Pak, kan sampai Februari 2025 saja ini penerimaannya baru 187,8 triliun. Yes. Februari 2024 itu mencapai 269 triliun. Betul. Tadi Januari anjlok 41%. Yes. Kemudian Februari sudah di angka 30-an% anjloknya. Januari dan Februari. Karena ini menarik ya, gara-gara anjlok, ya, maka tidak diumumkan. Biasanya kan APBN kita mengumumkan rutin tiap bulan. Januari tidak ada pengumuman. Saya sudah bolak-balik ngomongnya ada apa nih, nggak ada pengumuman. Nah, alasannya Bu Sri Mulyani itu, Pak, adalah karena pengembalian pajak yang tadi Bapak sebut besar kepada para yang membayar pajak itu, Pak. Jadi pengembalian itu cukup realistis nggak, Pak? Alasannya yang dikemukakan secara resmi adalah karena datanya belum stabil. Ya. Ya, tentu ini menimbulkan satu persepsi yang negatif pada pasar. Ada apa dengan APBN kita? Ternyata terbukti kan jeblok. Ya kan? Jadi ini menarik sih. Ya, mendingan jujur menurut saya. Ya, jujur, ada masalah di Kortex, ada masalah di restitusi besar. Jujur saja. Kortex itu kan menghabiskan anggaran 1,2 triliun, Pak. 1,3 untuk malah. Sistemnya. Ditambah 119 miliar untuk sosialisasinya, dan ditambah lagi 19 miliar. Jadi kira-kira 1,4 miliar. 1,4 triliun. Bapak ini malah lebih detail. Kalau saya menerima dari pemberitaan ini malah 1,2 triliun, hanya 1,2 triliun nih pemirsa. Nah, ini menjadi sorotan, bahkan ada media yang memberitakan bahwa 1,2 triliun itu sudah bisa membangun sekelas ChatGPT, Pak. Yang sudah skalanya global. Bahkan DeepSeek nih. Ini tapi Cortex 1,2 triliun, tapi di awal implementasinya kan baru per Januari 2025. Mengalami banyak masalah yang impact-nya tidak main-main, Pak. Penerimaan negara, Pak. Nah, Bapak melihatnya gimana? Iya, kalau angkanya kita harus jujur. Ya kan? Kalau dibandingkan dengan katakan BRI ada Brimo, Mandiri ada Living, ya. Kemudian Wondir, ya, BNI, dan Bale di PTN, itu angkanya mereka itu antara 250 sampai 400 miliar, ya biaya bikinnya. Kortex 1,4 triliun, apakah ini mahal? Yes, mahal. Tapi ini multi-year, ya. Ini harus dicatat, ini multi-year. Dan sebenarnya anggaran Kortex, ya, 2020 sudah disepakati 3 triliun. Ini jadi disepakati tahun 2020 ya? Ya, 3 triliun. 3 triliun. Sudah disepakati 3 triliun, tapi kita juga harus mengapresiasi dalam hal ini. Ya, Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan bisa menghemat. Jadi totalnya hanya 1,4 triliun. Ya. Nah, mahal enggak? Ya, besar angkanya. Tapi kalau kita bandingkan Kortex di negara lain, kan harus fair. Ya. New Zealand yang penduduknya lebih kecil 4 triliun. Korea Selatan yang penduduknya juga lebih kecil, ya itu 7 triliun. Jadi dalam hal biaya kita harus jujur, ya, bahwa ini tidak terlalu mahal sebenarnya untuk satu sistem integrator yang sebesar Kortex. Persoalannya adalah belum siap sudah di-run. Nah, apakah tidak ada uji coba dulu, Pak, sebelum implementasi? Atau memang hanya ditarget per Januari jadi buru-buru, jadi udah implementasi dulu deh sambil jalan gitu? Menurut saya buru-buru. Buru-buru? Ya. Menteri Keuangan memutuskan pada bulan Oktober bahwa 1 Januari run. Kita tahu apa yang terjadi 31 Desember 2024. Ya, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa PPN 12% quote-unquote dibatalkan. Atau hanya dikenakan kepada barang mewah. Ya. Kalangan elit lah ya. Wah, ini kacau sekali kan. PPN-nya nggak bisa masuk ke dalam sistem Kortex karena baru kurang sehari. Ya, di samping itu persiapannya tidak matang, lebih celaka lagi petugas pajaknya juga tidak ngerti tentang bagaimana aplikasi Kortex. Nah, Bapak kan kemarin juga saya lihat kunjungan spesifik nih, Pak, ke Bandung ya, Pak, untuk meninjau implementasi Kortex di lapangan. Sebenarnya sudah sejauh apa, sudah sesukses apa nih Kortex penyerap setoran pajak masyarakat? Apa temuannya, Pak? Iya, ceritakan, jadi, Pak. Para petinggi dari Bandung sih yakin ini nggak ada masalah. Saya kemudian ngomong ini para KPP nih, yang duduk di belakang tuh jejeran semua KPP, itu orang-orang kasihan semua, diomelin oleh wajib pajak habis-habisan. Dikomplain, Pak, ya? Dikomplain habis-habisan. Ya. Karena wajib pajak yang taat pajak, bayar pajak itu susah. Ya. Kendalanya, kalau Bapak kan pasti ke lapangan lihat teknis nih, Pak. Seteknis apa sebenarnya kendala dari Kortex? Simple. Awalnya login susah. Satu sistem yang gede sekali login susah. Ternyata jaringannya nggak cukup.
Oke. Ya. Kemudian nanti nyetak faktur pajak susah, ya nggak bisa tercetak. Kemudian ada lagi, katanya datanya sinkron dengan Dukcapil. Ya, ternyata nggak sinkron. Dengan bea dan cukai, nggak sinkron juga. Tentu banyak masalah di Jadi sini. masih sangat teknis, masih Pak, sangat ya, teknis. aplikasinya. Nah, memang secara bertahap diperbaiki. Ya. Si petugas pajaknya ini, ya, dia juga belum menguasai 100% tentang Kortek. Akibatnya kalau kita di SMA itu, ada yang namanya belajar bersama. Ini antara petugas pajak sama wajib pajak belajar bersama tentang Kortex. Ya, ini kan konyol sekali. Jadi, harusnya ya wajib pajak datang kepada kantor pajak diajarin. Disosialisasikan. Ini belajar bersama. Sampai ada satu KPP, ya kantor pelayanan pajak di salah satu kabupaten, ya, sampai saking bingungnya ngadepin di awal-awal ya, ngadepin pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak, dia saking pusingnya dia pasang spanduk, ya, bahwa tidak melayani pertanyaan seputar Kortek. Sampai ada seperti itu. Ya sampai ada seperti itu. Tapi tadi Pak Haris menyampaikan spill ada anggaran sosialisasi loh Pak di situ. Tapi berarti sosialisasinya nggak terserap maksimal atau seperti apa? Tidak terserap, ya belum, terlalu terburu-buru. Seharusnya pilot project dulu lah. Jalankan aja Jawa Barat keseluruhan. Dummy dulu ya. Ya, bener nggak? Ya kan? Akibatnya ya seperti ini, kacau semua. Untuk program yang 1,3 triliun jadi mahal. Ya, karena belum siap. Makanya ketika rapat dengan Direktorat Jenderal Pajak, kami mengatakan bahwa kalau barangnya belum beres, maka harus didampingi. Sistem legacy, sistem lama harus digunakan. Dan harapannya jalan bareng, ya kan? Beriringan gitu Pak ya. Beberapa rekan mengatakan ini Kortex dihentikan aja. Kalau dihentikan kerugian negara dong. 1,4 triliun. 1,4 triliun. Dirjen pajak bisa masuk bumi. Baik. Ya, kan? Baik Pak Haris, ini masih sangat seru ya Pak ya bahas. Dan pemirsa jangan kemana-mana, masih tetap akan membahas terkait dengan perekonomian Indonesia. Tetap di Kabar Nusantara. Pemirsa, kembali lagi di program Kabar Nusantara. Pak Haris, langsung saja nih Pak, untuk mempersingkat waktu supaya obrolan kita banyak nih Pak. Pak, selain APBN yang tekor, yang defisit, kemarin juga ada satu anomali juga Pak, hal yang tidak biasa, IHSG anjlok. Lebih dari 6%, bahkan dia menyatakan sampai 7% sampai dipaksa tutup Pak ya. Nah, saya lihat Pak Haris juga kunjungan ke kantor Bursa Efek Indonesia, bersama dengan Pak Dasko dan juga anggota-anggota DPR RI lainnya. Kira-kira apa temuannya Pak di sana? Iya, jadi bursa ini menarik ya. Kita harus sadari dulu bursa itu sifatnya volatile, naik dan turun. Naik dan turun, Dan kemarin terjadi circuit breakers, automatic circuit breakers. Ketika nyentuh 5%, maka otomatis transaksi dihentikan selama 30 menit. 11.19 sampai 11.49. Nah, setelah itu dibuka lagi. Kalau setelah dibuka lagi nyentuh 10%, dihentikan lagi 30 menit. Nah, kalau dibuka lagi nyentuh 15%, dihentikan sampai satu sesi perdagangan. Jadi Bapak menilainya ini hal yang wajar seperti yang tadi naik dan turunnya saham itu hal yang wajar atau sebuah alarm? Ya tentu kita bisa lihat dari dua sisi ya. Satu wajar, ya pernah terjadi 7 kali berturut-turut di halt ketika masa COVID 2020. Betul, terakhir saat masa COVID itu Pak. Ya, dan ya di bursa adalah hal yang seperti itu. Tapi memang menariknya adalah kenapa sih bursa-bursa kawasan ASEAN naik semua kok, Jepang naik, Hong Kong naik, Malaysia naik, ya kan, Singapura naik. Ternyata Jakarta memang berbeda katanya. Nah itu kenapa turun Pak? Sendirian. Investor kenapa ramai-ramai mencabut uang dari Indonesia? Ya itu dia. Karena menurut saya ada tempat lain yang lebih menarik. Ingat enggak, Alfat? Dulu ada orang ngomong kabur aja dulu gitu kan. Kalau orangnya kabur kan susah.
Saya kalau mau kabur dari Indonesia, jualin aset segala macam, repot. Ya, apalagi kalau tidak didukung oleh katakan modal intelektual yang cukup. Mau pindah ke luar negeri, pindah kemana? Ya, tapi uang itu tidak punya nasionalisme. Ya kan? Dia kabur aja dengan enak. Ketika Amerika menyajikan satu peluang yang lebih baik, ya dia kabur ke sana. Ternyata kalau saham, menariknya adalah tidak ke Amerika kalau saham. Ya, tapi ke negara maju di luar Amerika, di Eropa maupun negara maju yang lain untuk saham. Nah, tapi yang menarik adalah untuk obligasi, Indonesia masih menarik. Nah, tujuan dari DPR waktu itu ke sana apa, Pak? Urgensinya apa, Pak? Ya, kita memberikan satu kepedulian ya kepada bursa bahwa ya dukungan dari pemerintah lah. Kalau bursanya hancur ya tentu banyak sekali masalah kan. Apa contohnya, Pak? Apa dampak yang signifikan bahwa pasar saham ini anjlok di Indonesia terhadap dampaknya kepada masyarakat ini apa sih, Pak? Masyarakat banyak yang belum tahu nih, Pak. Iya. Nah, jadi kalau pasarnya hancur ya berarti banyak sekali investor yang rugi. Iya kan? Nah, kalau investor itu rugi, mereka tidak mau lagi investasi di pasar saham. Iya kan? Nah, kalau tidak ada orang investasi di pasar saham, duit masuk dari luar ya semakin sedikit. Rupiah makin melemah. Rupiah dampaknya makin melemah. Ya. Dan dari Januari sampai hari ini sudah kira-kira 30 triliun dana asing keluar dari Indonesia. Betul, saya juga punya datanya itu, Pak, 30 Kalau triliun. Kemarin saja ketika terjadi automatic halt ya, itu keluar 2,7 triliun, 18. Tapi pada hari yang sama masuk 5 triliun ke pasar obligasi. Tapi kemarin agak ada yang nyentil-nyentil nih, Pak, di sosial media. Sakti juga nih DPR. Waktu DPR ke sana tiba-tiba langsung hijau lagi. Ya enggak. Itu apakah bahkan ada yang mencurigai seperti ini, Pak? Bahkan apakah ini gitu kan? disuntik dana, Pak? Disuntik dana pakai BUMN. Tapi kan mungkin mekanismenya kan tidak sesimpel itu. Nah, Bapak tidak sesimpel itu, tapi waktu tanggal 19 kan kemudian OJK mengeluarkan pengumuman ya. Bahwa BUMN boleh buyback, membeli lagi sahamnya sendiri tanpa melalui RUPS. Nah, itu curiganya kan kemarin apakah ini langsung ditutup oleh BUMN apa seperti tiba-tiba langsung hijau lagi, Pak? Belum, itu kan pengumumannya sehari sesudahnya. Ya, sehari sesudahnya langsung hijau dan pengumuman itu jam 10. Setengah 10 sudah mulai hijau. Ya kan? Mungkin masyarakat juga sudah, para investor ya, para investor sudah melihat akan ada pengumuman ini mungkin loh. Sehingga mengakibatkan pasarnya, apakah itu salah? Menurut saya enggak. Selama fundamentalnya masih bagus, ya kenapa enggak buyback sahamnya sendiri? Jadi Bapak malah menilai itu bukan hal yang salah sebetulnya, Pak? Kalau memang fundamentalnya bagus. Tapi kita harus sadar ya bahwa pasar modal Indonesia itu, pasar saham, itu volumenya kecil sekali dibandingkan dengan pasar modal dunia. Sehingga karena volumenya kecil, ketika ada modal asing masuk nyapu istilahnya ya, dia mau bergeraknya enggak karuan. Dengan yang lebih menggiurkan. Gitu, Pak, ya? Nah, kemarin adalah banyak yang kembali ke negara-negara maju untuk saham di luar Amerika. Pak Haris tadi juga sudah menyampaikan bahwa dampaknya ini juga sebenarnya ada untuk masyarakat secara keseluruhan jika pasar saham modal ini anjlok seperti itu, Pak, ya. Nah, tapi banyak yang menilai bahwa kaburnya investor itu adalah hilangnya rasa kepercayaan nih, Pak, terhadap berinvestasi di Indonesia. Bapak Haris melihatnya hal yang sama? Jadi seminggu sebelumnya Goldman Sachs menurunkan rating untuk pasar obligasi Indonesia dan pasar modal. Ya. Kemudian Morgan Stanley juga menurunkan rating ya untuk pasar obligasi dan pasar modal. Nah, ini tidak boleh kita kemudian bukan urusannya itu. Ini dampaknya gede sekali. Investor luar negeri memandang bahwa Indonesia tidak lagi tempat yang ramah untuk investasi. Itu baru mau saya tanyakan. Apakah Indonesia ramah untuk investasi, Pak, sampai saat ini? Kalau dilihat dari penilaian para rater dunia ya, itu sudah tidak nyaman. Sudah tidak nyaman atau sudah tidak percaya terhadap pengelolaan keuangan di negara ini? Kalau itu bahaya itu. Nah, ini ada penilaian yang seperti itu, Pak.
Indonesia tidak nyaman ya. Dari misalkan modal-modal jangka pendek ya. Modal-modal jangka pendek enggan masuk karena ada tempat lain yang lebih nyaman. Kembali lagi uang tidak ada nasionalismenya. Ya. Kemudian yang kedua, investasi yang benar-benar ditanam di Indonesia jangka panjang juga tidak nyaman masuk. Buktinya banyak yang keluar dari Tiongkok, tidak masuk ke sini kok. Masuknya ke Thailand, masuknya ke Vietnam, TikTok tuh coba. Iya, ya, 132 triliun masuk ke Thailand. Ya, padahal penduduk Thailand itu kira-kira 70 triliun. Indonesia pemakai TikTok 107 triliun. 107 miliar, 107 juta. Sorry. Penduduk Thailand 70 juta dan pemakai TikTok 107 juta di Indonesia. Ya. Dan investasinya malah di luar negeri, bukan di Indonesia. Apple sama. Nah kemarin iPhone 6 aja, 16 aja mau masuk sini, kita harus padahal pembelinya paling banyak di Indonesia. Ya. Tetapi investasinya Apple ada di Vietnam, 255 triliun. Kalau saya tanya apa yang salah Pak? Regulasinya kah yang membuat Indonesia ini tidak ramah investasi gitu atau apanya? Atau masalahnya birokrasi yang berlibat? Masalahnya bukan single penyebab, pasti keseluruhan. Dan salah satunya adalah ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi ini bisa diterjemahkan satu, berbelit-belit, ease of doing business-nya jelek. Mau bikin perusahaan kudu sekian banyak meja dilalui walaupun sudah mulai. Meja itu apa maksudnya Pak? Meja ya kita semua tahu. Ya. Kemudian korupsi. Masih. Korupsi ini kan membuat mereka tidak mau masuk ke negara yang korup, ya kan? Nah makanya ini kudu ditata. Tanpa korupsi ditata, susah Indonesia untuk tumbuh tinggi. Saya pernah katakan di rapat kerja ya. Apakah ada sih negara yang korupsinya seperti Indonesia, tapi tumbuhnya tinggi? Ternyata ada. Tetap ada. Ethiopia sama Laos. Tapi masih Indonesia mau kayak? Tapi ya kecil, pasarnya mereka kecil, dan apakah Indonesia mau jadi Ethiopia? Tentu tidak. Sehingga korupsi kudu ditangani. Saya coba teliti lagi, kalau korupsi tidak ditangani dengan baik, malah memburuk. Ya, misalkan indeksnya turun dari sekarang di 37, turun di 30 sampai 34. Artinya ranking Indonesia di 140 sampai 180 dari 180 negara. Nah, itu ada enggak yang tumbuh tinggi? Ada, Mozambik. Ya kan? Bapak sampai hafal banget nih. Negara Mozambik ya sampai hafal. Tempatnya di mana aja kita nggak tahu. Nah, itu. Iya kan? Bangladesh, ya. Apa kita mau jadi seperti itu? Tentu tidak. Nah, kalau yang segede Indonesia, ya, dengan tingkat korupsi segede Indonesia, apakah ada yang tumbuh 8%? Tidak ada, itu saya jamin. Tapi yang lebih kecil ada. Dan itu mengandalkannya apa? Investasi asing masuk. Berarti Undang-Undang Cipta Kerja selama ini belum bertaji semestinya nih, Pak. Karena kan untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja. Masalah OSS masih banyak masalah, ya kan? Kudu ditata lah. Ini kesempatan bagi Presiden Prabowo ya untuk menata ini semua supaya benar-benar nih Indonesia emas, ya kan? Kalau ini tidak ditata, cemas. Jangan sampai Indonesia cemas, Pak ya. Harus Indonesia emas di 2045. Dan pemirsa jangan kemana-mana, masih seru dan tetap bersama kami di program Kabar Nusantara. Kembali lagi dalam program Kabar Nusantara dan masih bersama anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Haris Turino yang cukup banyak datanya membahas perekonomian Indonesia dan pas inilah di Komisi 11 lah. Pak, langsung saja ini juga ada sesuatu yang menarik terkait dengan hutang yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat. Hutang Indonesia ini kan sudah menyentuh sampai 8 ribuan triliun. Dan hutang jatuh tempo Indonesia pada tahun ini itu sekitar 800 triliun yang harus dibayar.
Yes. Di kondisi defisit atau target defisit 616 triliun, itu nutupnya itu apakah harus menarik utang baru atau seperti apa? Ya, saya tambahin datanya sedikit. Jadi utang jatuh tempo 800. Oke. Bunga atas utang 600 lebih. Oke, jadi ada bunganya yang kudu dibayar. Jadi tahun ini ada kewajiban kira-kira 1.400 triliun. 1.400 triliun dari total APBN kita 3.600 triliun. Duitnya sopo iku, Pak? Nah, ya, apakah tadi Anda ngomong harus utang baru? Ya kudu, harus itu. Oke, berarti Nah, kita dipersiapkan utang baru kira-kira 700 triliun. Itulah yang disebut tadi Anda ngomong bahwa defisitnya sekitar 2,53%. Nyiptain utang baru. Loh ini gali lubang, tutup lubang dong. Memang selalu harus kayak gitu, Pak ya? Iya, dan ini tidak masalah. Sebenarnya tidak masalah selama ada yang ngutangin. Ya kan? Kalau tidak ada yang ngutangin, ya bubar kita. Oke. Nah, supaya ada yang ngutangin, maka caranya gimana? Ya iklimnya baik, korupsinya dikecilin. Iklimnya baik, korupsinya dikecilin. Oke, dan sekarang pemerintah Bapak melihatnya sudah seperti apa penindakannya terhadap korupsi ini, Pak? Apakah sudah Kejaksaan Agung kan juga lagi aktif-aktifnya, KPK lagi aktif-aktifnya. Nah, Bapak melihatnya seperti apa nih, Pak? Ya masalahnya, ya kalau 300 triliun hukumannya 6,5 tahun ya. Itu apa sih, Pak? Timah ya, Pak? Timah. Oh, iya, yang lain juga menarik. Ya. Jadi memang kudu bareng-bareng lah, nggak bisa pemerintah sendirian. Ya. Cuman kan yang menjadi bahaya kalau misalkan pemberantasan korupsi untuk menciptakan iklim investasi yang bagus itu kan seolah-olah takutnya hanya ganti pemain aja nih, Pak. Itu kan takutnya itu gitu loh, banyak yang persepsikan. Makanya kudu ditata secara keseluruhan. Ya, semua lembaga ditata. Kalau pimpinannya ndak kompeten, ganti presiden dong. Punya kewenangan, ya kan? Ganti. Oke, Pak. Kita langsung berlanjut terkait dengan ada yang mencatat. Di sini saya mendapatkan pemberitaan Bank Indonesia mencatat ada penurunan daya beli masyarakat. Sebelum Lebaran dan Idul Fitri ini kan seharusnya kan daya beli masyarakat ini meningkat, Pak. Justru ini tidak terlihat adanya hal-hal seperti itu. Apakah ini menandakan bahwa ekonomi Indonesia saat ini lemah, meskipun sering dibantah oleh pemerintah nih, Pak? Ya saya enggak tahu data itu ya. Oke. Tetapi apakah daya beli masyarakat menurun? Ya, kalau kita lihat ya penjualan FMCG, fast moving consumer goods ya. Nah itu memang turun menjelang Lebaran, aneh ini data ini. Iya. Kenapa? Berarti duit di masyarakat kering, ya kan? Kalau duit di masyarakat kering, larinya kemana? Ya, kalau di masyarakat yang paling bawah. Itu yang saya khawatir larinya judol. Malah judi online. Bapak malah curiga ke sana. Ya. Di samping usahanya susah, ya, dapat duit sedikit buat judi. Oke, karena memang secara data Pak sampai per tahun ini banyak yang memang tabungannya itu banyak yang berkurang Pak, masyarakat itu Pak. Betul. Simpanan di bank dan sebagainya kan ter-track tuh Padahal Pak. lapisan paling bawah kan sudah dikasih bantalan ya, segala macam bantuan sosial. Selalu nyentuhnya di bawah. Ya, tapi konsumsi untuk yang paling atas nggak ada masalah. Yang paling atas mau ganti mobil, ya ganti mobil. Ya, yang mungkin berat adalah yang di tengah. Ya, itu kelas menang itu Pak. Bantuan, ya, dan ya tidak disentuh. Ya. Bisnis susah. Akhirnya jumlah kalangan menengah itu turun 10 juta lebih kan? Betul. Jadi menurut data BPS kan dari 2019 sampai 2024 hampir 10 juta turun. Tadi seperti tadi Bapak bilang. Kelas menang ini adalah kelas yang kegencet, Pak. Kalau bawah itu kan dapat bantuan sosial, atas itu biasanya dapat tax amnesty dan sebagainya. Nah, tengah-tengah ini kan untuk menyelamatkannya seperti apa? Stimulus seperti apa, Pak? Ini kan adalah penopang ekonomi Indonesia loh, Pak. Tanda bahwa bisnis lagi susah. Kalau tengah itu turun, tanda bisnis lagi susah. Oke. Nah, makanya ya ditatalah. Iklim investasinya itu ditata ya. Pengusaha, mohon maaf, ekonomi biaya tinggi itu kasarnya ngomong jangan dipalaki lah. Iya kan? Dipalaki oleh siapa? Saya tadi mau bilang seperti itu, makanya saya pancing-pancing Bapak. Dipalaki oleh yang berseragam dan pakai pistol, atau dipalaki yang preman yang pakainya golok.
Oke. Dua-duanya malaki perusahaan. Itu yang membuat investasi di Indonesia itu menjadi banyak pertimbangan investor masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia. Tapi kalau misalkan kita melihat, kita refleksi dulu Pak ke tahun 2024. Ini kan pemerintahan sekarang agak beda Pak dengan pemerintahan 10 tahun lalu. 10 tahun lalu itu pemerintahan yang suka bertumpu pada bantuan sosial, suka belanja-belanja. Nah, di awal tahun pemerintahan yang sekarang ini lebih gemar menabung, investasi melalui Danantara, seperti itu Pak. Nah, kalau 2024 Pak, itu kan pertumbuhan ekonomi 5,03%. Nah, tapi pertumbuhan di sektor konsumsinya itu hanya 4,94%. Makanya ditopang harus ada bantuan sosial di bawahnya, 6,60%, Pak. Nah, apakah pemerintah saat ini perlu meniru cara-cara seperti itu? Jadi di bawahnya itu diguyur konsumsi pemerintah. Kan enggak terjadi seperti itu. Ya. Ini efisiensi ya. Ya. Nah, efisiensi ini saya enggak sepakat kata efisiensi. Kalau efisiensi kan dari jatah sekian jadi sekian. Oke. Ya. Jadi postur APBN berubah kalau efisiensi. Ini kan sebenarnya realokasi, rekonstruksi ataupun pemangkasan. refocusing lah ya. Bukan pemangkasan ya. Jadi yang kalau saya ini ya, perut yang gendut-gendut ini, lemak ini dipotongin ya. Sepakat saya, efisiensi is a must, harus. Oke. Kalau yang dikikis lemak, jangan daging dong perih. Ya kan? Nah ini dia, persoalannya adalah duit hasil efisiensi ini mau kemana? Ya kan? Belum jelas nih mau diapain. Kan diinvestasikan Pak ke Danantara Pak. Diinvestasikan ke Danantara. Kita belum turun, akibatnya juga kering lagi di bawah. Oke. Karena motong anggarannya, walaupun namanya efisiensi, itu haknya pemerintah. Tapi ketika pemerintah akan mengalihkan penggunaan haknya, harus izin DPR RI. Oh gitu? Yes, of course. Emang kemarin nggak izin Pak? Belum kan, belum dialihkan. Oh, belum dialihkan. Tapi ketika akan dialihkan, harus datang ke sini. Oke, berarti harus izin dulu atau berkoordinasi Pak lah ya? Berkoordinasi. Iya dong. Karena ini, PIN ini, ya, ini ditakuti karena kita pegang anggaran. Ya, kalau undang-undang ini sahamnya separuh pemerintah, separuh DPR RI. Tetapi kalau anggaran itu sahamnya 100% ada di DPR RI. Pemerintah ngusulin, kita setuju atau tidak setuju. Jadi sebetulnya nih Pak, kalau misalnya kita berbicara sebagai masyarakat awam, efisiensi anggaran itu kan adalah hal sesuatu yang bagus sebetulnya. Bagus, yes. Betul kan? Betul. Kemudian uang-uang yang tidak produktif kemudian dialihkan ke sektor yang produktif ataupun diinvestasikan. Kalau sementara investasinya itu betul dan menghasilkan, itu kan menjadi hal yang bagus sebetulnya Pak. Iya, Neng itu apa ya? Gini, tapi ya, investasi itu orang Tegal bilang ya, enggak sadet saknyet gitu loh. Hari ini investasi, besok menghasilkan. Anda dikasih 30 triliun suruh investasi. Itu kalau investasi apa ya? Kalau kayak gitu saham ya Pak ya? Nah, nanti belinya malah apa namanya? Bitcoin. Jadi investasi apa? 1.500 triliun mau investasi apa? Saya sering ledek. Investasi apa sih? Ngecat langit aja. Karena kita bingung mau investasi apa. Tapi Bapak berarti belum mendapatkan clue itu untuk investasi apa belum? Itu kudu jelas. Itu tugasnya Danantara. Nah, kudu jelas mau investasi di mana, return-nya seperti apa, payback-nya seperti apa. Ini kudu dikelola dengan benar. Karena kalau salah mengelola Danantara, rontok Indonesia. Saya keras di sini. DPR RI bisa mengawasi tidak Pak Danantara? Ya, harus diawasi dong DPR RI. Tetap bisa? Ya, operasional ada di Komisi 6, ya, mitra terkaitnya. Untuk investasi, apakah di 6, apakah di 11, kita tidak tahu. Nanti keputusan paripurna seperti apa. Tapi kalau di 11, kita akan awasi habis-habisan. Awasi habis-habisan? Yes. Tapi jangan ugal-ugalan. Itu terkait investasi, ini juga ada hal yang urgent untuk sinyal-sinyal indikator-indikator pelemahan ekonomi yang tadi sudah kita bahas, itu menjadi alarm pemerintah atau kita sebagai masyarakat adem ayem aja Pak? Ya, salah satu ciri dari masalah selalu bangga ngomong kita deflasi, ya kan? Deflasinya karena usaha pemerintah yang luar biasa dari harga-harga yang dikendalikan. Itu kan mengklaimnya intervensi dari pemerintah. Memang kalau kita lihat ya, inflasinya, ya sumber-sumbernya kan jadi bagi inflasi inti dan seterusnya. Tapi untuk administer produk,
produk-produk yang harganya dikendalikan oleh negara. Ya, itu memang deflasinya tinggi. Ya, ini menyebabkan secara keseluruhan deflasi. Contohnya listrik kemarin, ya, ada diskon listrik kan dari Januari Februari segala macam. Nah, tapi kudu hati-hati loh, negara seperti Indonesia butuh inflasi. Inflasi itu ibarat garam. Makan nggak pakai garam nggak enak. Tapi kebanyakan garam bludrek. Iya. Ya kan? Bludrek itu apa, Jadi bludrek itu tekanan darah tinggi. Iya. Jadi inflasi perlu. Tanpa inflasi nggak ada yang mau investasi di Indonesia. Ya kan? Setuju saya. Gimana bisa naikkan harga tahun depan? Gaji karyawan di Indonesia tidak mungkin ada gaji tidak naik. Ya. Nah, ini juga menjadi penting supaya masyarakat ini harus berbuat apa. Seperti tadi yang sudah kita bahas, ini adalah ada anomali. Survei-survei indikator ini beberapa pengamat juga menyatakan bahwa ini ada pelemahan ekonomi loh Indonesia. Tapi pemerintah menyatakan bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Nah, sebagai masyarakat awam harus berbuat apa? Apakah harus nabung kah atau beli emas atau seperti apa? Ada yang ditabung. Ada yang ditabung tetap. Ada yang ditabung nggak? Ya, kalau kelas menengah kan sekarang udah banyak makan tabungan, Pak. Kalau harus nabung, harus investasi, ada yang ditabung. Ada yang diinvestasikan. Jangan-jangan sudah habis untuk makan. Ya kan? Nah, tadi Anda ngomong kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan data-data makro. Ya, kayak contohnya Purchasing Managers Index. Ya, ini adalah manufacturing. Ya. Manufacturing index kita 53, salah satu yang tertinggi di dunia. Artinya kondisi manufacturing itu membaik, ekspansif. Ya, faktanya di lapangan banyak PHK, iya kan? Cari kerjaan susah. Ya. Jadi memang hal-hal seperti ini kudu di saya bolak-balik ngomong pemerintah harus lebih jujur. Memaparkan kondisi ekonomi Indonesia. Kita perlu belajar dari Trump, Presiden Trump. Ngomong apa adanya, dengan segala macam kontroversinya. Trump ngomong bahwa neraca perdagangan Amerika sekarang ada kondisi yang paling buruk sepanjang sejarah. Berani dia bilang seperti itu. Utang Amerika paling tinggi sepanjang sejarah. Bahkan pekerjaan rakyat Amerika diambil oleh para imigran gelap. Kaget orang. Kalau seperti itu, maka saya akan melakukan imigran batasin yang ketangkep, kembalikan ke negaranya. Dapat dukungan dari rakyat. Ya, karena ada kejujuran. Ya, daripada menyembunyikan. Iya, jadi mendingan sedikit lebih jujur pemerintah. Bahwa we are not in a good shape. Kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, dari situ baru kita berangkat. Ya, ini iklim investasi seperti ini. Kita negara yang korup. Harus diakui. Bapak mengakui itu, Pak? Ya, kudu diakui ya. Kita selalu ngomong enggak korup dari mana. Ya, akui. Tapi saya mau tata. Ya. Saya mau tata. Ini Kapolri saya kasih tugas ini. Enggak bisa, saya ganti. Jaksa Agung saya kasih tugas ini. Harus berani, bisa, Pak ya. Saya ganti. KPK sama semuanya. Ya. Kasih dan jujur. Jadi lebih baik ngomong berani negara korup, tapi saya akan benahi. Lebih baik tegas seperti itu, Pak ya, untuk membangun iklim investasi yang bagus, Pak ya. Iklim investasi kita tidak ramah. Akui, bikin bisnis berbelit-belit. Sistemnya Cipta Kerja sudah bagus, masalah OSS nggak jalan dengan sempurna. Segala macam, ada keberanian mengakui dan ayo bareng-bareng perbaiki. Rasanya itu satu-satunya yang bisa membuat Indonesia menjadi Indonesia Emas. Jadi kalau kelas menengah sekarang menahan-nahan tabungan atau ngerem-ngerem pembelian, otomatis daya beli turun dan ekonomi juga akan turun, Pak. Berarti perlu ada intervensi dari pemerintah atau tidak, Pak? Secara tegasnya. Kelas menengah? Kelas menengah dan kelas bawah? Kelas bawah tentu. Harus ada intervensi. Kalau menengah nggak pernah dapat, dari zaman dulu nggak pernah dapat. Itu kaum kegencet lah ya, Pak. Iya. Pemirsa, dan terima kasih Pak Haris sudah berdiskusi terkait dengan anomali ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini. Ada yang menilai anomali. Dan tadi Pak Haris juga berkomitmen tadi di Komisi 11 DPR juga akan mengawal investasi-investasi jika memang itu akan menjadi bidangnya, akan dikawal dengan maksimal, dan juga untuk mengawal kinerja dari pemerintah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti yang dicita-citakan 8% selama 5 tahun tadi, Pak ya. Dan pemirsa, sekian pembahasan Kabar Nusantara pada episode kali ini. Anda dapat menyaksikan program-program seputar agenda DPR RI lainnya tentunya hanya di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di YouTube kami maupun di website di tvrparlemen.dpr.go.id. Terima kasih, sampai jumpa.